Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Lubis dengan NIM 2505110815. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial, yaitu krisis identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Pada tahun 2024, sebuah lembaga survei independen merilis temuan mengejutkan, yaitu hanya 42% generasi muda Indonesia usia 15-25 tahun yang merasa sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya, mayoritas responden lebih mengidentifikasi diri berdasarkan etnis, agama, atau afiliasi digital daripada sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa. Temuan ini muncul di tengah tren globalisasi yang kencang dan meningkatnya ketegangan sosial. Pemerintah terus mengkampanyekan semangat kebangsaan, namun respon publik terasa semakin dingin. Pertanyaannya nih, apakah ini tanda krisis identitas kolektif? Atau memang identitas nasional Indonesia sejak awal bersifat rapuh dan homogena? Mari kita bedah bersama. Untuk menjawab ini, kita perlu menganalisis faktor-faktor historis, sosial, dan teknologis yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan ini. Pertama, faktor historis dan sosial. Secara historis mengacu pada teori Imagined Community Benedict Anderson, yaitu adalah bangsa adalah konstruksi sosial komunitas yang dibayangkan karena anggotanya tidak saling mengenal, tetapi merasa terikat melalui narasi bersama. Di Indonesia, pembangunan identitas nasional pasca kemerdekaan seringkali diwarnai oleh upaya sentralisasi, seperti dikritik oleh tokoh masyarakat dari Papua. Narasi nasional seringkali didominasi oleh satu budaya, menciptakan rasa warga kelas 2 di daerah perbatasan akibat kesenjangan ekonomi dan diskriminasi struktural. Ketidakadilan ini menanamkan benih ketidakpercayaan terhadap identitas nasional yang dirasa tidak mewakili mereka. Secara sosiologis, pasca reformasi, demokratisasi membuka ruang ekspresi, tetapi juga memunculkan politik identitas berbasis agama dan etnis. Identitas nasional kini bersaing dengan berbagai identitas lain yang terasa lebih dekat dan personal. Kedua, faktor teknologis. Ini adalah perubahan paling signifikan. Media sosial bekerja berbasis algoritma yang memprioritaskan engagement. Algoritma ini menjebak pengguna dalam echo chamber dan filter bubble, gelombang informasi yang hanya menegaskan pandangan mereka sendiri. Akibatnya, identitas generasi muda tidak lagi dibangun oleh narasi negara yang tunggal, melainkan oleh komunitas digital, fandom, gaming, atau ideologi tertentu. Lantas, bagaimana dengan relevansi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di era kontemporer? Apakah masih mampu menjadi sosial glue atau perangkat sosial? Pendapat saya, ya, keduanya masih sangat relevan. Bahkan, relevansinya justru meningkat. Secara filosofis, Pancasila menawarkan formula unik, yaitu adalah jalan tengah antara sekulerisme dan teokrasi yang sangat cocok dengan kemajemukan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan adalah fondasi, bukan ancaman. Namun, problemnya bukan pada konsep, melainkan pada praktik. Agar bisa menjadi perekat kembali, ada 3 syarat. Yang pertama, reinterpretasi kontekstual, yaitu adalah Pancasila harus dibaca ulang dalam bahasa generasi digital, bukan sekedar hafalan. Yang kedua, institusionalisasi keadilan, yaitu adalah nilai-nilai ini harus terbukti dalam kebijakan nyata, terutama dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga adalah desentralisasi makna, yaitu adalah identitas nasional harus memberi ruang bagi identitas lokal, bukan menjadi alat homogenisasi. Selanjutnya, mari kita kritik kebijakan pemerintah terkait pembangunan identitas nasional. Selama ini, kebijakan seperti kurikulum pendidikan, kampanye bangga buatan Indonesia, atau kebijakan budaya cenderung bersifat sentralistik atau hegemonik. Contoh konkretnya adalah yang pertama, kurikulum pendidikan. Warga negaraan sering diajarkan
Secara tekstual, siswa menghafal butir-butir Pancasila, tapi jarang diajak berdiskusi bagaimana nilai itu memecahkan masalah diskriminasi hari ini. Sejarah nasional juga sering ditulis dari kacamata pusat meminggirkan sejarah daerah. Yang kedua, kampanye nasional seringkali bersifat top-down, pesan disampaikan seragam tanpa memahami konteks lokal, sehingga terasa hanya menyentuh kalangan urban dan tidak relevan bagi masyarakat di perbatasan. Akibatnya, nasionalisme terasa sebagai kewajiban moral yang kaku, bukan pengalaman emosional yang otentik. Lantas, solusinya apa? Saya merancang sebuah inisiatif sosial bernama Jembatan Nusantara, Cerita Kita, Identitas Kita. Dasar filosofisnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip bahwa persatuan lahir dari pemahaman perbedaan, bukan penyeragaman. Targetnya adalah generasi muda usia 15-25 tahun, terutama di daerah perbatasan. Strategi implementasinya yaitu adalah yang pertama, platform digital interaktif, yaitu adalah portal di mana pemuda mengunggah cerita tentang apa arti Indonesia bagiku dari sudut pandang budaya mereka. Yang kedua, pertukaran budaya, yaitu adalah program sahabat budaya di mana pemuda dari Aceh berpasangan dengan pemuda dari Papua untuk saling mendokumentasikan kehidupan, baik secara digital maupun kunjungan fisik. Yang ketiga yaitu adalah workshop narasi kebangsaan, yaitu di sekolah siswa diajak membuat dokumenter tentang sejarah lokal dan kaitannya dengan sejarah nasional. Indikator keberhasilannya diukur dari peningkatan rasa bangga dalam survei, berkurangnya ujaran kebencian di media sosial, dan meningkatnya kolaborasi lintas daerah. Terakhir, kita kembali ke pertanyaan, apakah identitas bangsa Indonesia pernah benar-benar ada atau hanya imagined community yang kini retak? Jawabannya adalah semua bangsa memang pada dasarnya adalah imagined community. Ini bukan berarti palsu, melainkan konstruksi sosial yang nyata dampaknya. Identitas Indonesia ada karena kita menyepakati bahasa, simbol, dan sejarah bersama. Namun, bayangan ini mulai retak karena fondasi keadilan dan kesetaraan yang belum terpenuhi. Dan ingat, keberagaman bukanlah ancaman, justru itulah sumber kekuatan utama identitas Indonesia. Tanpa keberagaman, Indonesia tidak akan pernah ada. Kesimpulannya, kita tidak sedang kehilangan identitas nasional. Kita sedang mengalami transformasi. Tantangannya bukan melawan globalisasi, tapi memastikan keadilan dan representasi yang setara. Identitas Indonesia hanya akan kuat jika ia dirasakan adil dan inklusif bagi semua anak bangsa.